Ini adalah tampilan KineMaster Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya perhatikan di sini itu ada beberapa nih di sebelah kanan yang sudah saya scroll ke bawah ini. Ini adalah koleksi video yang sudah pernah kita edit gitu ya. Nah, ini kebetulan kalau saya banyak banget karena saya sering bikin video di sini gitu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya beberapa tombol, pengaturan, dan lain sebagainya. Cuman kita akan langsung simple saja, kita akan mempelajari yang basicnya saja, karena waktu kita terbatas. Jadi seenggaknya dengan dengan materi kita hari ini, Bapak Ibu bisa minimal membuat video pembelajaran. Itulah kalau targetnya kita hari ini ya. Tapi bukan hanya video pembelajaran yang biasa, tentu yang harus luar biasa dong. Nah, ini jadi di sini ada tanda plus nih yang saya sedang tekan. Itu tinggal klik tanda plus di situ. Nah, kemudian di sini ada pilih aspek rasio. Nah, aspek rasio itu apa Bapak Ibu? Aspek rasio itu kayak bukan jenis ya, ukuran video yang mau kita buat. Di sini ada 3, 16:9, 9:16, 1:1. Bedanya apa, Pak? Ya bedanya ukurannya. Biasanya aplikasinya untuk platform apa? Kalau 16:9 itu hampir universal untuk semua platform masuk. Untuk YouTube masuk, untuk video yang di TV masuk, dan lain sebagainya. Untuk 9:16 itu biasanya lebih enak untuk story Instagram. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang sering update story Instagram, itu biasanya pakainya enaknya 9:16. Kalau 1:1, biasanya itu untuk feed Instagram. Jadi untuk posting di Instagram tuh. Nah, itu biasanya ukurannya 1:1. Kenapa? Kalau 16:9 nanti dia nggak penuh, kalau 9:16 dia nanti kepotong gitu. Jadi kalau untuk feed Instagram 1:1. Nah, kali ini kita akan pakai yang 16:9 ya. Nah, 16:9 kita klik. Nah, maka Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Ada tampilannya nih. Tampilan di KineMaster kurang lebih akan seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa tombol, ada media, kemudian ada audio, ada rekaman, ada lapisan. Kemudian yang di tengah juga itu ada tanda merah, buat apa nanti kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama kita akan coba klik media dulu. Nah, media ini fungsinya adalah untuk menambahkan gambar atau video ke dalam editing KineMaster kita. Jadi yang pertama kita klik media nih. Nah, akan muncul Bapak Ibu di situ folder-folder yang ada di HP kita. Nah, ini saya memasukkan sebuah video. Jadi nanti akan muncul di sini. Ya. Nah, jadi kalau kita memasukkan video, cara nambahkannya itu tadi klik media, kemudian kita pilih gambar atau video yang mau ditambahkan. Nah, di sini saya sudah menambahkan bumper atau intro video. Jadi kalau kita lihat, kita bisa play di sini. Tuh, kurang lebih nanti akan ada hal seperti ini. Nah, ini videonya, intro videonya. Kemudian kita bisa menambahkan apa yang namanya video atau gambar lebih dari satu. Jadi Bapak Ibu bisa mau gambar 10 atau 11 itu bisa. Caranya tadi kita di ujung sudah menambahkan video satu ya. Nah, kita klikkan lagi, klik media. Nah, kemudian kita pilih video selanjutnya. Saya bukan video yang selanjutnya, saya akan memasukkan gambar. Nah, di sini adalah gambar background papan tulis ya. Nah, jadi ceritanya kita akan nanti membuat video pembelajaran di mana Bapak Ibu tadi, Pak, kalau kamera saya jelek, saya gimana? Nah, kita akan praktek bahwa
ya udah backgroundnya kita ganti dengan kartun kali ini. Next Bapak Ibu bisa ganti dengan background apapun gitu ya. Nah, sudah masuk di sini Bapak Ibu, jadi ada video satu di awal yang ini, kemudian ada gambar di sini ya. Nah, gambarnya kita perpanjang durasinya. Itu tinggal tekan, tahan, kemudian ditarik. Itu kalau di laptop atau di PC kayak drag and drop gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ujungnya kita tekan, kemudian kita tarik. Nah, itu akan menambah durasi. Ya, kita durasinya 48 detik aja deh. Sementara ya, sebelum kita tambahkan lagi nanti. Nah, di sini kita sudah ada video bumper atau intro videonya, kemudian ada background nih. Nah, kemudian saya mau menambahkan video saya yang menjelaskan materi. Nah, ini kita klik tinggal lapisan di sini. Lapisannya apa? Kemudian kita pilih media juga. Nah, kita pilih lagi. Kita pilih yang ini nih. Nah, kalau Bapak Ibu lihat video saya yang ini, itu kan background-nya biru ya Bapak Ibu. Itu saya hanya menggunakan kain yang ada di rumah. Ya kain murah Bapak Ibu yang semeternya cuma 10.000 atau 15.000 gitu saya lupa ya. Itu hanya ukuran 2x2 lah gitu. Nah, Bapak Ibu bisa menyiapkan kain tersebut juga. Kalau Bapak Ibu punya kain, saran saya warnanya biru atau hijau. Kenapa Bapak harus biru atau hijau? Sebenarnya boleh warna apa saja Bapak Ibu. Cuman warna yang paling aman adalah warna biru dan hijau. Kenapa? Kalau warna merah, secara teori di videonya, itu warna merah itu hampir sama dengan warna kulit kita. Jadi biasanya akan ada ketika kulit kita itu terkena cahaya, beberapa part atau beberapa bagian yang warnanya itu sedikit merah. Nah, itu kalau kita lakukan chroma key, maka kulit kita nanti akan bolong gitu. Nah, itu sih, gitu sebenarnya itu saja gitu. Kalau hitam bagaimana? Yang takutnya itu ininya nih, rambutnya. Karena ketika ada rambut yang hitam banget, kemudian backgroundnya hitam lagi, rambutnya nanti hilang gitu. Maksudnya hilang tuh gimana sih Pak? Nah, kita gini deh, kita akan melakukan yang namanya chroma key di sini. Jadi kalau kita lihat di sini nih, ini sebenarnya saya kan tuh, itu ada background yang satu, yang kartun itu, kemudian saya punya video dengan background biru. Kita akan menghilangkan background birunya, gitu. Itu namanya efek chroma key. Caranya gimana? Kita klik di gambar video yang background biru tersebut. Nah, kemudian kita di sini ada nih, ada efek-efek di sebelah sini. Kita cari yang namanya chroma key atau kalau di bahasa Indonesia kunci kroma. Kita klik saja Ibu, Bapak. Nah, kemudian kita aktifkan. Ketika aktifkan, maka di sebelah sini videonya yang tadinya ada warna birunya tersebut, nah ketika kita aktifkan warna birunya hilang. Ketika kita melakukan chroma key ini nih, yang pertama kita mungkin atur dulu posisinya. Nah, jadi atur dulu posisi. Nah, seperti ini. Kalau di sini itu kan bawahnya saya kosong gitu kan. Kemudian di mikrofonnya, tangkai mikrofonnya kosong juga. Jadi kita letakkan di bawah. Nah, gitu. Jadi mungkin di sini nanti saya berikan penjelasan, kemudian di papan tulisnya itu saya bisa ngasih tulisan atau materi gitu ya. Jadi misal, halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Nah, di sininya mungkin di belakangnya itu belajar penjumlahan. Kemudian kita akan belajar 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, itu di belakangnya bisa ditulis 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat, muka saya itu jadi agak transparan gitu kan ya. Karena kita belum melakukan pengaturan di kunci kromanya. Kita klik lagi kunci kromanya.
Kita sudah tadi menghilangkan background birunya dengan mengaktifkan, aktifkan, tapi kita belum mengatur ininya Bapak Ibu. Kalau tadi kan seperti ini, sepertinya muka saya agak apa ya, transparan gitu. Jadi tembus pandang. Nah, kita atur di sini. Kita atur di dua ini. Pak, patokan aturannya seperti apa? Nggak ada patokan aturan Bapak Ibu, karena nanti itu akan menyesuaikan dengan lighting Bapak Ibu, dengan kecerahan dan lain sebagainya. Nah, yang penting adalah bahasanya di mana background birunya hilang, tapi muka kitanya terlihat jelas. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita play, nah itu sudah terlihat bahwa saya sedang melakukan penjelasan yang tadinya background-nya warna biru, seperti ini. Kemudian setelah dilakukan chroma key, hasilnya background hue-nya hilang. Jadi kita seperti mengajar di kelas tersebut gitu ya. Nah, kita sudah menambahkan apa namanya video intro, kemudian kita sudah menambahkan background gambar, kemudian kita sudah menambahkan video dan menambahkan efek chroma key. Kita akan menambahkan di sini adalah tulisan. Biasanya Bapak Ibu kan menjumlahkan menambahkan, tentu mau nggak mau ketika pembelajaran selain kita ngomong, selain kita menjelaskan, harus ada tulisan dong sebagai penjelas lagi dalam materi yang. Nah, caranya adalah klik lapisan Bapak Ibu, kemudian kita klik teks di sini. Nah, misal kita akan ngasih judul materi pembelajaran kita. Misal hewan karnivora ya. Karnivora. Nah, di sini muncul ada tulisan hewan karnivora tuh, kita perbesar dengan tarik kemudian black. Nah, hewan karnivoranya misal kita tempatkan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa menjelaskan anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hewan karnivora. Kemudian tulisan di belakangnya ada gitu ya. Nah, sebenarnya ini banyak sekali variasi untuk tulisan. Cuman saya kira kalau untuk pembelajaran simple saja, hal ini sudah sangat cukup gitu. Kita untuk teks sebenarnya kita bisa mengubahnya, misal warnanya ya Bapak Ibu ya. Di sini kalau kita lihat nih, yang saya lihat ada tulisan AA, kemudian kemudian gunting, kemudian ada warna putih di situ. Nah, kalau AA ini kita klik itu untuk mengganti tulisannya. Jadi kalau misal saya ganti nih, dancing scriptboard, maka tulisannya akan jadi seperti itu. Kalau saya ganti lagi, Druid Sans Mono, tulisannya akan seperti itu. Nah, itu tinggal disesuaikan saja dengan Bapak Ibu butuhnya tulisan yang seperti apa. Misal seperti inilah ya. Nah, kemudian kita bisa cari warna di sini. Nah, kita klik warna yang warna putih ini. Nah, kita klik, itu bisa ganti warna merah, kita bisa ganti warna hijau, kita bisa ganti warna abu-abu gitu ya. Misal abu-abu nggak terlalu kelihatan, warna merah jadinya seperti itu. Yang paling enak tadi bener emang udah warna putih supaya kelihatan. Warna putih. Nah, ini kebetulan di background saya butuhnya warna putih. Nanti kalau background Bapak Ibunya butuhnya warna lain, misal backgroundnya putih kebetulan, jangan warna putih lagi, itu silakan cari warna yang lain supaya tulisannya tinggal terlihat. Disesuaikan ya Pak. Tinggal menyesuaikan ya Bu ya, gitu. Saya sudah membuat video awalan, saya sudah menambahkan gambar, kemudian saya menambahkan video, kemudian saya sudah menambahkan teks nih, gitu. Nah, apalagi yang kurang? Sebenarnya yang kurang itu adalah mungkin saya bisa menambahkan musik. Biasanya musik jangan volumenya yang kenceng-kenceng ya, cuman hanya sebagai pelengkap saja. Tapi saya tidak akan menempatkan musik di video pembelajaran, bukan di materinya, enggak. Saya akan menempatkan musiknya justru di video awal saya yang ini nih.
Nah, itu video pembukaan saya, kebetulan di sini belum ada musiknya. Nah, kita masukkan musik dulu. Yang pertama, kita klik audio. Nah, maka akan muncul ada lagu, ada rekam, ada SFX, ada musik. Nah, biasanya saya cari yang musik. Nah, di sini kebetulan karena saya sudah sering editing dan lain sebagainya, koleksi musiknya banyak. Kalau Bapak Ibu pengen yang baru menggunakan itu pasti sedikit di list itunya. Maka Bapak Ibu bisa tekan nih yang ini nih. Nih yang di pojok ini namanya toko di KinoMaster. Toko aset di KinoMaster. Di situ banyak musik, di situ banyak efek dan efek yang transisi dan lain-lain. Nah, biasanya saya itu klik ini. Nah, kemudian di situ banyak musik, Bapak Ibu. Nah, cuman kalau Bapak Ibu belum premium, ya hanya bisa mengunduh yang gratis. Misal yang Sonatina nih, itu silakan klik unduh, baru terinstall. Kalau yang premium seperti ini, Bapak Ibu harus premium dulu, gitu. Jadi nggak bisa di-download. Tapi saya kira yang gratis pun di KinoMaster itu banyak. Biasanya di bawah mana ya? Saya kumpul. Nah, yang gratisnya itu banyak banget. Tuh, ada berapa tuh? Tuh, gratis, 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 Oh gratis. iya, Itu udah Bapak bacanya Ibu, gratis. iya, gitu. Bapak Ibu bisa klik yang mana aja. Misal, saya pengennya summer deh. Mana nih yang summer? Saya download dulu. Nah, kemudian kalau download tinggal tekan X ini. Tadi kan saya summer ya. Nah, kemudian saya cari di sini. Nah, summer yang tadi saya download udah muncul di sini nih. Nah, tinggal klik tanda plus atau tambah itu, maka videonya audionya sudah ada di bawah. Dan ini mohon maaf karena agak jauh ya, saya dekatkan deh ya. Jadi supaya Bapak Ibu terdengar mudah-mudahan. Kedengeran, Pak? Nah, jadi ada suaranya seperti itu. Ya. Apakah selesai ketika menambahkan audio? Enggak. Kenapa? Karena kita harus motongnya tersebut. Kalau kita lihat nih, saya itu pengennya cuman yaitu di awal doang. Nah, ketika masuk sini dia sudah berhenti gitu. Maka caranya klik di audionya, kemudian ada pangkas atau bagi nih. Nah, kemudian klik pangkas ke kanan. Maka sudah terpotong hanya sampai sini. Itu. Untuk mengecilkan dan membesarkan, Bapak Ibu tinggal tarik keluar dan nah ini saya nggak bisa nunjukin ya. Jadi caranya tarik gini sama tarik gini. Jadi untuk menariknya keluar maka itu otomatis apa namanya timelinenya itu nambah lebar. Jadi kalau itu tinggal di saya nggak bisa soalnya kalau saya contohkan di HP itu nggak muncul tangan sayanya gitu. Jadi gini nih, kayak kita menzooming apa ya, memperlebar layar di HP gitu. Oke, saya akan ini kayaknya terlalu lebar. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengatur timelinenya seperti itu ya. Jadi timelinenya bisa diatur lebih kecil atau diatur lebih besar gitu. Itu tinggal kayak mengecilkan gambar sama membesarkan gambar gitulah posisinya. Nah, ini kita tadi sudah ya, sudah intro video, kemudian sudah ada musik. Pak, kenapa sih harus ada intro video? Kenapa nggak kita langsung bikin aja video pembelajaran kemudian share? Kalau Bapak Ibunya mau seperti itu juga nggak apa-apa. Tapi kenapa saya bikin intro video seperti ini? Biasanya itu akan terlihat lebih profesional ketika ada bumper atau intro video terlebih dahulu di awal atau di akhir kelas kita. Jadi kesannya kelas kita itu terlihat profesional dan terlihat kesannya itu dibuat secara serius gitu. Nah, ini hasilnya ya. Nah, saya akan mengajarkan bagaimana cara mengedit video pembelajaran teman-teman. Nah, ini kita sudah menambahkan. Kita lihat di sini misal ya, misal. Saya contohkan misal. Video kita itu masih banyak loh.
Kalau di bawah yang biru-biru ini adalah video kita. Sedangkan yang di sini itu adalah gambar background kita. Video kita itu masih banyak sampai durasinya 1 menit 16 detik. Sedangkan gambar kita hanya 48 detik. Nah, maka kita tarik. Sesuaikan, tinggal ditarik saja sampai ujung gitu. Nah, tinggal menyesuaikan. Nah, sudah seperti ini. Nah, jadi nanti dari awal sampai akhir dia ada background-nya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Di akhir kita akan tambah lagi dengan tadi video yang intro video tadi. Jadi biar ada apa ya, ada gimmick awal kemudian ada gimmick penutupnya gitu. Nah, ini saya menambahkan audio lagi satu, kemudian saya seperti tadi saya potong audionya supaya tidak berlebih gitu. Udah. Saya kira ini yang paling simple. Audionya itu masih lebih nih, banyak banget. Nah, itu tinggal klik di audio. Audionya kan lebihnya banyak tuh. Tinggal klik di audio. Nah, maka di sini akan ada muncul menu-menu seperti ini. Nah, itu tinggal klik gunting, ada tulisan pangkas atau bagi, kita klik. Nah, di situ ada pangkas ke kiri playhead atau ke kanan playhead. Playhead itu apa, Pak? Playhead itu garis merah ini loh. Jadi yang mau dibuang itu sebelah kiri garis merah atau sebelah kanan garis merah gitu. Nah, karena kita yang sebelah kiri justru digunakan, ya udah kita yang dibuang itu pangkas sebelah kanannya. Jadi kita pilih pangkas ke sebelah kanan, maka otomatis yang sebelah kanan langsung hilang gitu. Nah, kalau kita play dari awal sampai akhir, maka videonya akan seperti ini. Akan ada pembukaan seperti ini dulu, kelas kita, keterangannya, kelas kita mau bikin kelas apa. Nah, kemudian langsung masuk ke ini. Nah, kita masuk materi yang kedua untuk nah, ada penjelasan materinya. Yang tadi Ibu bikin video dulu di background biru atau hijau, nah kemudian digabungkan dengan gambar. Nah, kemudian nanti setelah itu sudah selesai ditutup kembali dengan video yang di awal.